Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pertama-tama marilah kita patut sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah serta kekuatannya kita masih kembali bertemu di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka kegiatan majelis taklim umum yang dilaksanakan di masjid ini yang tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau tadi, dan insya Allah kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ustaz Samsul Arifin SPDI, Bapak Pembina yang dari Muhammad tidak bisa hadir, kemudian Pak Ketua BTN, Bapak Imam Senawakil dan Ibu KBI, serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini kegiatan kita majelis taklim umum segera kita akan mulai. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Maswanto. Waktu depan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kasih kami ucapkan kepada Pak Iswanto. Insya Allah apa yang dibacakan tadi bisa memberikan rahmat dan hidayah buat kita sekalian. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama atau pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Samsul Arifin SPDI. Dr. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu daiman mutalaziman ila habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Taqwa, yang semoga senantiasa Allah karuniakan kesehatan dan Allah merahmati beliau. Yang saya hormati Ketua BDM serta anggotanya, dan yang saya hormati seluruh jamaah sholat isya dan majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kepada kita kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir di majelis mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin, yakni untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mau dan mampu melanjutkan risalah perjuangan beliau pun dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keihsanan. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya diamanahi menyampaikan tausiah, menyampaikan taklim yang temanya wali nikah. Jadi temanya tentang wali nikah. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ya insyaallah yang sudah punya anak itu ya tentu, apalagi sudah menginjak usia dewasa, yang bersiap-siap menjadi wali nikah untuk anaknya. Nah, kalau bapak-bapak yang menikah lagi, ya tidak jadi wali nikah, ya calon istrinya, ya orang tua dari calon istrinya yang menjadi wali nikahnya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, menggarisbawahi bahwa taklim ini adalah kajian fikih. Yang kajian fikih itu adalah sesuatu yang banyak sekali bagian-bagiannya, sesuatu yang banyak sekali bagian detailnya. Maka pada malam hari ini saya menyampaikan tentang kajian fikih tentang wali nikah berdasarkan pendapat mayoritas dari mazhab Syafi'i. Jadi berdasarkan mayoritas pendapat dari mazhab Syafi'i. Saya kemudian menukil sebagiannya dari kitab Matan Abu Suja, ya, kemudian itu bisa kita sampaikan di sini. Jadi kalau kemudian terdapat perbedaan, mungkin terdapat perbedaan dalam mazhab, itu sesuatu yang lumrah. Tapi yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah sesuatu yang biasa menjadi mazhab kita, yakni mazhab Imam Syafi'i. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, nikah ini adalah ibadah yang istimewa, berbeda kemudian dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu biasanya dia mengharamkan yang halal. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu biasanya mengharamkan yang halal, yang tadinya halal itu jadi haram. Contohnya sholat. Ketika takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Apa? Sesuatu yang membatalkan sholat. Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka bicara yang tadinya halal jadi haram, tidak boleh. Makan, minum yang tadinya halal itu jadi haram, tidak boleh.
jalan-jalan, lari-lari yang tadinya halal itu jadi haram, tidak boleh. Begitu kita takbiratul ihram. Sama juga dengan puasa. Begitu kemudian sudah azan subuh, maka jemaah sekalian rahimakumullah, yang tadinya halal menjadi haram. Kopi, teh, gorengan, nasi, yang tadinya halal sudah jelas. Bahkan istri yang halal itu menjadi haram sampai terbenamnya matahari. Haji itu kemudian juga mengharamkan sesuatu yang halal, berburu dan yang lain sebagainya diharamkan kemudian di dalam haji. Berbeda kemudian dengan nikah. Nikah itu menghalalkan yang tadinya haram. Jadi perbedaan ibadah nikah itu menghalalkan yang tadinya haram. Karena menghalalkan yang tadinya haram, maka perlu kemudian sesuatu yang demikian detail, sesuatu kemudian yang demikian teratur agar tidak menyalahi kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, saya berasumsi kita sudah paham tentang hukum nikah dan yang lain sebagainya. Kita fokus pada tentang wali nikah. Jemaah sekalian rahimakumullah, wali nikah itu hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Karena mengikuti sabda dari Rasulullah SAW, la nikah illa bi wali wa syahidaini adli. La nikah itu tidak ada nikah. Tidak ada nikah ini ulama kemudian berdebat maksudnya dasar atau kemudian kurang afdal. La nikah, maka kemudian untuk mentafsiri kata la nikah ini, ulama kemudian mengambil hadis yang lain yang maknanya sejenis. Salah satu hadis yang menggunakan kata la tidak ada, itu adalah la sholata illa bit-tahur sama la sholata illa bi fatihatil kitab. La sholata illa bit-tahur, tidak ada sholat kecuali dengan tohar. Maksudnya apa? Tidak sah sholat kecuali dengan tohar. Sama juga dengan la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Maksudnya tidak sah sholat itu, batal sholat itu. Kalau kemudian orang sholat dan toharo, tidak bersuci, dan orang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, batal sholatnya seseorang yang sengaja meninggalkan satu huruf dari Al-Fatihah. Jadi jangankan kemudian lupa satu ayat dari Al-Fatihah, sengaja dia meninggalkan satu huruf dari Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Maka ketika menggunakan dua hadis ini, la nikaha illa biwali wa syahidaini adlin, tidak sah, maknanya tidak sah pernikahan, batal pernikahan jika tidak ada wali dan tanpa ada dua orang saksi yang adil. Jadi wali itu syarat sah dari pernikahan. Tanpa wali maka kemudian batal atau kemudian tidak sah pernikahan. Ini pendapat pendapat keseluruhan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Baik dia kemudian gadis ataupun janda. Janda kalau kemudian dalam mazhab Syafi'i dia wajib kemudian menghadirkan wali, kecuali kemudian Hambali dan Maliki itu berbeda kemudian pandangannya tentang janda. Tapi kalau Imam Syafi'i mau dia gadis ataupun kemudian janda wajib menghadirkan wali. Ya mas kalian rahimahullah, apa kemudian syarat menjadi wali? Yang pertama dia adalah muslim. Jadi mas kalian rahimahullah, seorang perempuan muslimah maka wajib kemudian baginya wali yang juga muslim. Karena dalam sebuah ayat Allah kemudian mengingatkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu sebagian dari sebagian yang lain itu jadi wali, penolong. Jadi
Wali itu yang pertama adalah syaratnya Islam. Yang kedua, balik. Balik itu balik itu ketika seorang laki-laki dia sudah mimpi basah, itu kemudian sudah dihukumi balik. Meskipun dia umurnya baru SMP kelas 1, SMP kelas 2, kalau dia kemudian sudah memenuhi tanda balik, maka dia boleh menjadi wali. Tapi masih minta apa-apa dia Ustaz. Nah, itu kemudian salahnya orang tua sekarang. Masih anak-anak dia itu Ustaz. Itu salahnya orang tua sekarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ilmu psikologi modern itu, psikologi perkembangan modern itu, manusia itu berkembang dari anak-anak, remaja, baru dewasa. Jadi, kalau orang belajar psikologi di Indonesia di luar negeri itu dari remaja, dari anak-anak, remaja sama dewasa. Nah, pada usia remaja ini seakan-akan meskipun dia sudah balik, seakan-akan dia dihukumi anak-anak. Ya buktinya dihukum di Indonesia. Ya. Kalau kemudian ada remaja mencuri, dia masih dihukumi anak-anak. Ya. Bahkan kalau dia jadi begal, pernah kemudian di Depok itu ada begal yang membunuh kemudian orang. Sampai kemudian 3 orang 3 kali melakukan pembegalan, ditangkap ternyata masih anak-anak, dihukumi anak-anak dia. Padahal kalau di Islam tidak ada. Di Islam itu ada orang belum balik sama balik. Ketika kemudian seorang yang sudah dikatakan balik, maka dia memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagaimana kemudian orang dewasa. Tidak ada di dalam Islam itu kenakalan remaja, tidak ada. Kalau dia sudah balik, meskipun dia orang-orangnya akan masih remaja, kelihatannya remaja, begitu dia kemudian bermaksiat, begitu dia berdosa, dia dihukumi sama dengan orang dewasa. Bebannya sama dengan orang dewasa, sebagaimana kemudian haknya. Itulah kemudian Usamah bin Zaid usianya 16 tahun. Tapi ditugaskan oleh Rasulullah SAW, bukan oleh Umar bin Khattab, menggantikan kemudian Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang, memimpin kemudian puluhan kaum muslimin berperang melawan Persia. Padahal usianya 16 tahun. Jadi tugasnya orang tua di dalam Islam ini berat, karena ketika kemudian anak itu sudah balik, dia dihukumi sama dengan orang dewasa. Maka itulah sebabnya ketika dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ajaklah anakmu untuk sholat di usia berapa tahun? 7 tahun. Jadi ajaklah anakmu sholat di usia 7 tahun. 10 tahun kemudian kalau dia tidak sholat maka dipukul. Coba 7 tahun itu anak dia diajak untuk sholat. Kita kemudian mikirnya, ya sudahlah diajak sholat saja. Tidak. Untuk sholat itu ada butuh persyaratan sebelumnya. Yang pertama, anak itu harus ngerti najis. Jadi anak 7 tahun itu harus ngerti najis, karena dia mau masuk ke masjid. Terus yang kedua, dia harus ngerti toharoh. Najis ini bagaimana cara membersihkannya, kotorannya bagaimana kemudian cara membersihkannya, wudu itu bagaimana kemudian syarat dasarnya. Itu anak 7 tahun itu sudah harus tahu. Di kamar mandi kemudian kencingnya harus bagaimana, menghadap kemana, cara kemudian menyiramnya bagaimana. Itu usia 7 tahun. Nah, coba kemudian anak-anak kita yang 7 tahun itu apa bagaimana kemudian keadaan 10 tahun itu masih kecil berdiri di kamar mandi itu. Jadi perlu dipersiapkan. Tugasnya orang tua. Jadi begitu anak balik, akhir balik, dia jadi wali bagi saudara perempuan. Kalau punya tidak ada wali yang lain. Jadi dia di mukallaf, dia bebannya itu sama kemudian dengan orang dewasa tanpa ada perbedaan. Selanjutnya bukan cuma akhir balik tapi berakal. Berakal itu maksudnya tidak gila. Ya tidak gila, berakal. Berakal itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kemudian ya sakit, mana kemudian tidak, mana kemudian yang mendatangkan mudarat, mana kemudian yang mendatangkan manfaat. Dia bisa membedakan. Berakal. Yang selanjutnya yang keempat, merdeka. Ini tidak ada di zaman kita, ya. Tidak semuanya merdeka semuanya. Tidak ada yang menjadi budak atau hamba sahaya. Selanjutnya laki-laki.
dia kemudian harus laki-laki. Wali bagi perempuan itu laki-laki, tidak boleh kemudian perempuan. Dan wali dan saksi itu balik mengingatkan lagi itu wali 1 orang, saksi 2 orang. Jadi butuh 3 orang untuk kemudian syarat syahnya nikah. Tidak boleh kemudian wali merangkap menjadi saksi, atau kemudian 2 orang saksi dirangkap 1 orang. Kita yang merangkap jadi 2 orang, tanda tangan 2 kali. Tidak. Jadi orangnya, personanya harus 2. Wali personanya harus 1. Jadi wali 1, saksi 2 harus 3. Dan yang selanjutnya adalah adil. Adil itu tidak fasik. Artinya orang yang menjadi wali itu bukan orang yang nampak betul kemudian kemaksiatannya. Ya kalau kemudian kemana-mana dari pagi sampai sore dia pegang itu ayam sana kemari, mau jadi wali sudah jelas kemaksiatannya, tidak berhak dia menjadi wali meskipun dia ayam. Fasiknya sudah jelas. Jadi kemaksiatannya itu tidak disembunyikan lagi, orang sudah tahu. Itu kemudian adil, orang yang kefasikannya sudah nampak, tidak perlu lagi disembunyikan dan semua orang tahu kefasikan. Nah, urutan wali sekarang urutan menjadi wali. Yang pertama itu bapak. Bapak itu kemudian menjadi urutan pertama. Maka siapapun yang menjadi bapak dan punya kemudian anak perempuan, hendaklah dia berhati-hati dalam ucapannya. Karena nikah itu adalah amal yang bercandanya itu dihukumi serius. Bercandanya dihukumi serius itu nikah dan talak, cerai itu adalah amal yang bercandanya dihukumi serius. Jadi urusan pernikahan itu tidak ada urusan, semuanya serius. Sekali lagi, urusan nikah itu tidak ada urusan bercanda, tidak ada urusan kemudian semuanya serius. Seorang bapak kemudian sama anak, sama misalnya ada seorang laki-laki kemudian ngobrol sama Pak Imam. Aduh, bagaimana Pak Imam kalau kita menantu, misalnya bercanda. Pak Imam kemudian langsung dijawab, ya kita terima. Jadi bercandanya seorang wali itu urusan nikah itu dihukumi serius. Jadi bapak-bapak itu tidak boleh main-main urusan kan kadang kita biasanya bercandanya begini, bagaimana kalau kita jadi mana jadi kita menantu, padahal sudah lebih tua, anaknya masih dijawab iya. Maka kemudian dia sama qabil itu nikah, saya terima nih, kemudian nikah. Sebagaimana kemudian cerai. Meskipun kemudian maksudnya bercanda dengan istrinya, kalau kemudian tujuannya apa? Kalau kemudian itu talak, kalimat talaknya sorry, jelas, maka dihukumi talak sah. Jadi nikah dan bercerai itu adalah hukum, adalah tidak ada bercandanya dihukumi serius. Jadi bapak, ayah. Kalau kemudian bapak tidak ada, maka kemudian ayah dari ayah. Ini diperjelas ayah dari ayah, karena ayah dari ibu itu bukan jalurnya wali. Jadi ayah dari ayah, kakek dari bapak. Ya bukan bapaknya bapak, ya kakek dari si anak yang mau dinikahkan. Jadi bapaknya bapak, ya bukan bapaknya ibu. Jadi kalau kemudian tidak ada bapak, kemudian jangan dicari bapaknya ibu. Kakek dari jalur ibu dan bapaknya bapak. Kalau kemudian ayah tidak ada, kakek atau ayah dari bapaknya bapak juga tidak ada, maka kemudian saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Baik itu kemudian kakaknya ataupun adiknya, boleh menjadi wali bagi saudara. Jadi saudara laki-laki itu bukan kakaknya, bisa juga adiknya. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada kakek, tidak ada ayah, maka saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah, maksudnya ya lain ibu. Tapi kemudian sama bapaknya kemudian nikah, baik kemudian nikah bersamaan atau kemudian karena istri pertama meninggal nikah lagi, maka saudara laki-laki seayahnya itu menjadi wali.
Kemudian anak dari saudara laki-laki kandung. Anak dari saudara laki-laki sekandung. Apa itu? Keponakan. Keponakan dari anak saudara laki-laki sekandung. Atau kemudian keponakan anak dari saudara laki-laki seayah. Jadi nggak ada jalur ibu ya, jalur ayah semuanya. Sekandung atau seayah. Kemudian kalau tidak ada tadi, maka baru dicari saudara ayah, paman. Bukan saudara ibu, saudara ayah. Kalau tidak ada, baru anak dari paman. Anak dari paman ya sepupu. Jadi itu urutan-urutannya. Kalau kemudian tidak ada itu ya asobah, dicari yang lainnya. Jadi mas sekalian rahimahullah itu urut-urutan wali. Jadi siapa yang berhak kemudian menjadi wali, maka itu kemudian yang menikahkan. Ya jemaah sekalian rahimahullah, ya kalau kemudian wali memiliki kemampuan menikahkan itu kan tidak harus pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya sebaiknya kemudian walinya yang menikahkan kepada laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya atau yang diwalikan. Lalu kapan kemudian wali hakim itu diizinkan atau kemudian ada? Kan kalau patokan ini biasanya ada wali hakim. Jadi wali hakim yang kemudian menikahkan dari seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Makanya mas kalian rahimahumullah ada 20 keadaan di mana wali hakim itu boleh menjadi wali bagi seorang perempuan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki. Tapi tidak saya bahas 20, sebagiannya saja kemudian saya bahas. Yang pertama adalah ketiadaan wali. Jadi boleh wali hakim. Wali hakim itu biasanya ditunjuk oleh negara. Kalau di Indonesia yang namanya KUA, itu tugas KUA itu biasanya jadi wali hakim. Itu boleh kemudian wali hakim jadi menikahkannya, asalkan yang pertama ketiadaan wali. Tidak ada walinya. Baik ketiadaannya itu murni, ya murni itu maksudnya ya memang tidak ada, sudah meninggal semua. Atau kemudian ketiadaannya bersifat syar'i. Sifat syar'i itu misalnya masih kecil. Ada adiknya tapi masih kecil, belum balik. Itu namanya nggak memenuhi syarat menjadi wali. Ada kemudian pamannya, nggak paman, tapi yang misalnya sakit, apa gila, yang lain sebagainya, maka kemudian tidak memenuhi syarat menjadi wali. Jadi wali itu yang pertama menjadi wali hakimnya memang jika tidak ada wali, baik ketiadaannya itu bersifat fisik murni, memang sudah meninggal, atau kemudian terhalang karena sebuah syariat. Walinya itu tidak jelas tempat tinggalnya. Ada seperti wali ini, di mana? Tahu, tidak jelas. Atau kemudian tidak jelas hidup dan matinya. Masih ada di diri papa. Hidup atau meninggal? Tidak tahu. Maka kemudian ketika tidak ada wali, orang yang pertama kali walinya tidak jelas ketiadaannya, maka dia langsung dibebankan kepada wali hakim. Jadi kalau misalnya ada bapaknya tidak jelas tempatnya atau tidak jelas hidup dan matinya, dia tidak kemudian apa? Kan kalau tadi ada urut-urutannya dari bapak, habis bapak, kalau tidak ada bapak siapa? Kakek. Tapi kalau kemudian wali yang pertama bapak tidak jelas tempatnya atau keadaannya, tinggal atau hidup, dia bukan ke kakeknya. Karena walinya ini masih ada, tapi cuma belum jelas. Jadi kan kalau tidak ada bapak, baru ke kakek. Ini bukan kakek, bapaknya tidak ada, bukan, tapi tidak jelas. Maka itu langsung diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada yang sesudahnya, bukan kepada kakeknya, bukan kepada saudara laki-laki sekandungnya, bukan kepada saudara laki-laki seayahnya. Dia langsung kepada wali hakim. Misalnya kakeknya punya, misalnya bapaknya meninggal, tapi kakeknya tidak jelas hidup atau tidak, maka langsung kepada wali hakim. Ketiga, walinya sekali
sedang ihram, sedang berhaji, ya Rasulullah SAW bersabda, la yahdithul muhrimu wa la yunkah. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Nah, padahal dia sudah mau nikah betul ini anaknya ya. Kalau ini ya sebenarnya kalau sekarang ya bisa ditunda karena 40 hari, kan haji itu 40 hari. Tapi kalau dulu orang berhaji itu 6 bulan, naik kapal bolak-balik itu, ya zaman-zaman dulu tidak ada pesawat, naik kapal bolak-balik itu 6 bulan. Maka kan nggak mungkin ya kalau sudah ada sahabat menunggu 6 bulan ya nikah. Padahal orang berhaji itu biasanya tidak 6 bulan, rugi biaya. Biasanya mereka kemudian belajar sampai bertahun-tahun. Maka kemudian biasanya diserahkan kepada wali hakim. Keempat, wali menolak untuk menikahkan. Jadi walinya menolak untuk menikahkan, padahal anak perempuannya tersebut kemudian sudah berakal, sudah balik dan memiliki calon yang sepupu, dicintainya dan memenuhi syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi kalau kemudian ada seorang perempuan yang anak perempuan yang dia kemudian berakal balik, dia kemudian hendak menikah, memilihkan calon suaminya, diserahkan kepada bapaknya, Pak, ini calon saya, dan dia sepupu. Dia juga kemudian orang-orang baik-baik dan kemudian tidak ada syariat yang dilanggar, maka kemudian hendaknya wali atau orang tuanya itu mengizinkan. Kalau menolaknya dan kemudian si anak perempuannya masih berkeras kemudian ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, maka dibolehkan kemudian meminta wali hakim. Jadi ya mas sekalian rahimahumullah, ini yang perlu kemudian diperhatikan, ada penjelasan detail pada bahasan yang lainnya. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 122 itu ada larangan seorang orang tua itu menghalangi anaknya yang tidak menikah. Kelima, wali sedang bepergian jauh yang kemudian tidak diketahui kapan kembalinya atau kemudian lama sekali kembalinya. Keenam, wali sedang di penjara dan dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam, jadi di penjara ya. Tapi kalau sekarang itu ada anak yang menikah di penjara ya, karena bapaknya tidak bisa keluar, ya anaknya kemudian yang mendatangi penjara orang tuanya. Ya kalau begitu boleh. Tapi kalau kemudian memang penjara yang kemudian diusahakan banget, tak mungkin kemudian hadir ke situ, maka ya boleh kemudian jadi wali hakim yang menikahkan. Ketujuh, walinya bersikap tawarik dan ta'azus. Tawarik itu sembunyi, tidak mau hadir. Dan kata ajus itu ya tidak mau hadir padahal sudah berjanji datang. Jadi sudah berjanji datang pada hari H, sudah bahkan kemudian sudah misalnya sudah ngasih print out tiketnya, begitu hari H sudah datang, maka itu boleh kemudian wali hakim meskipun orang tuanya ada. Habis itu kemudian ditelepon gak nyambung, maka kemudian ada wali hakim. Jadi itu tawaran, dia lari, gak mau kemudian nikahkan, bersembunyi. Dan ta'azus itu ya dia janji datang tapi tidak datang. Kedelapan, wali merangkap menjadi penerima nikah untuk dirinya, tidak boleh kemudian ya wali sepupu. Itu satu yang sembilan. Sembilan, wali hendak menikahkan seorang perempuan kepada anak laki-lakinya yang masih kecil, sementara wali yang jauh dan wali yang sederajat tidak ada. Wali harus menjadi penerima nikah untuk anak laki-lakinya dan menikahkan adalah wali hakim, sebab wali hakim tidak menerima pernikahan. Ini ya bahasannya pada kitab yang lain. Ya mas sekalian rahimahullah, itu sebab-sebab wali hakim kemudian menjadi diperbolehkan dalam agama. Jadi kalau masih ada bapaknya, ya sebaiknya kemudian dia menikahkan anaknya. Kok mudah saja, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sebesar sekian. Ya, yang dijawabnya juga lebih mudah, saya terima nikahnya si
dengan mas kawin tersebut. Nah, sudah sah. Jadi mas sekalian rahimahumullah, nikah itu sekali lagi adalah sebuah urusan yang luar biasa besarnya karena dia menghalalkan yang haram. Memandang perempuan yang bukan mahramnya saja itu sudah haram. Tapi kemudian memandang suami istri berpandangan berpahala. Berjamaah sekalian rahimahullah, ini menjadi pengingat menikah disebut kemudian menyempurnakan sebagian agama. Kenapa disebut menyempurnakan sebagian agama? Karena ada ibadah yang tidak mungkin kemudian dikerjakan oleh orang jomblo, kecuali orang yang menikah saja yang bisa mengerjakan. Jadi ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang belum menikah, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah. Jadi yang sekalian rahimahumullah, ini tentang wali. Nah, pentingnya kemudian kita mengingat atau memperhatikan tentang wali kita. Sedangkan kemudian saksi ini, ya yang penting kemudian Rasulullah mensyaratkan dia adil. Satunya artinya tidak nampak pastikannya. Jadi mau kemudian ketua BTS, mau kemudian Pak Imam Masjid, silahkan. Mau ketua RT, mau ketua RW, mau kemudian Pak Lurah, silahkan. Asalkan tidak jelas, artinya dia adil, bukannya orang yang pasif, yang jelas kemudian kemaksiatan. Jadi yang sekalian rahimahullah, ini bahasan kita tentang wali dalam pernikahan. Saya persilahkan jika ada sesi tanya jawab, masih cukup panjang waktu kita. Kalau ada yang bertanya di luar tema, jika saya memiliki kemampuan menjawabnya, saya akan menjawabnya. Jika tidak, insya Allah akan saya upayakan di lain waktu. Demikian, Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang ingin ditanyakan mengenai keagamaan kita, kami persilakan. Silakan Pak. Saya mau coba menanyakan untuk membuka Ustaz. Kalau misalnya ada seorang suami istri yang mengambil memungut anak atau adopsi Ustaz, seorang anak perempuan, lalu pada waktu usia dewasa pastinya nanti akan menikahkan Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah harus dicari misalnya orang tuanya bisa ketemu, misalnya bapaknya atau keturunan ke bawahnya misalnya pamannya, tapi kalau misalnya sampai tidak ketemu silsilah, ketemu dulu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait di luar ini tapi masih ada hubungannya dengan pernikahan Ustaz. Bahwa yang sering kali yang terjadi di Indonesia atau di sekitar kita, kadang-kala ada tukar cincin, mungkin ini sudah pernah dibahas, atau mungkin ada cincin yang untuk laki dan perempuan. Di sisi lain kan ada hukum Islam bahwa emas itu haram untuk laki-laki. Kita sama-sama tahu kalau tukar cincin tidak ada syariatnya. Ini adopsi di dalam Islam itu namanya tabani. Tabani itu adopsi. Dan salah satu aturan tabani itu adalah tidak boleh kemudian menjadikan anak itu bernasab kepada orang tua yang mengadopsi. Jadi kalau di zamannya Rasulullah itu Zaid bin Harithah, Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Ditabani, diadopsi oleh Rasulullah. Itu pernah kemudian Rasulullah ingin merubahnya menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap kemudian menggunakan nama nasab bapaknya, Zaid bin Harithah. Zaid anaknya Harithah. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Manado atau di Sulawesi Utara ini, kalau kemudian mengadopsi anak, yang maka marganya ini tetap kemudian mengikuti marga orang tuanya. Kalau kemudian orang tuanya yang akhirnya memproduktif anak yang diadopsi, apa marga minahasa?
Kalau salah satu marga binasa, Sondah misalnya, ya tetap ada marganya, tidak boleh kemudian dipindah kepada harga produk itu. Kemudian aturan tabel ini, nasabnya itu tidak boleh diubah, dia mengikuti nasab orang tua kandungnya, tidak boleh diikutkan kemudian pada nasab dari orang tua adopsi. Nah, ketika kemudian dia seorang anak perempuan dan dia tidak dinikahkan, maka yang berhak menikahkannya walinya itu adalah orang tua kandungnya, seperti yang tadi, ayah, kemudian kakeknya, saudara laki-laki sekandungnya, saudara laki-laki seayahnya dan bapaknya dan yang lain seterusnya. Jadi itu yang boleh kemudian menikahkannya. Bapak tirinya, bapak kandungnya, bapak adopsinya sama sekali tidak memiliki hak untuk menikahkannya, tidak memiliki hak perwalian buat anak perempuan ayah yang diadopsinya. Maka jika kemudian sudah dinikahkan, hendaknya mencari siapa wali. Kalau sudah dicari tidak ketemu, baru kemudian diserahkan kepada wali hakim. Bukan kemudian orang tua atau bapak tirinya ya menikahkannya, atau kemudian saudara tirinya yang menikahkannya, dia kepada wali hakim. Karena ya, jangankan kemudian ayah tiri, sedangkan kemudian kakek dari ibu saja, bapaknya ibu kan sudah padahal sudah tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi si perempuan. Nah, kemudian yang kedua tukar cincin. Ya, kalau kemudian tidak mau haram ya dengan dari emas, ya dari permata atau dari perak atau dari ya kan, tapi nggak mungkin kalau dari akar kayu gitu. Nggak mungkin ya merah lah mungkin yang mungkin dibak. Kalau kemudian tidak ya sudah biasa tukar dari emas misalnya ya laki-laki kemudian nggak usah memakai, yang disimpan saja dari istrinya saja kemudian yang memakai. Karena jemaah sekalian rahimahullah, emas itu adalah salah satu karsinogen penyebab penyakit kanker. Jadi emas itu dia itu menggumpalkan darah, penyebab datangnya penyakit kanker ini sudah diteliti oleh ilmuwan dari barat. Di laki-laki itu akan menjadi sebab datangnya kanker karsinogen. Tapi buat perempuan itu tidak menyebabkan datangnya karsinogen karena akan dibuang bersama darah kotoran darah pada haid. Tapi kan laki-laki tidak haid yang kemudian menyebabkan kanker. Jadi yang mas sekalian rahimahullah ya seperti tadi, kalau kemudian tidak usah tukar cincin ya juga. Jadi kalau misalnya perlu kemudian harus tukar cincin karena sudah menjadi kebiasaan, ya jangan kemudian terbuat dari emas yang selain dari emas, perhiasan yang selain emas. Tapi kalau kemudian emas ya laki-lakinya tidak usah menyimpan. Jadi kalau kemana-mana istri yang tanya-tanya, mas kenapa harus pakai cincinnya? So, pasti udah kita tidak itu dari emas, dari haram laki-laki muslim itu pakai baik kemudian kalung, cincin dan perhiasan-perhiasan yang lain. Yang haram, perhiasan yang haram buat laki-laki muslim itu kan cuma dua, emas sama sutra. Yang lainnya boleh, maka gunakan kemudian perhiasan yang lain. Baik, kira-kira itu. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan pertama, misalnya ada suami istri, tapi waktu akad nikahnya itu kejadian duluan. Terus sudah ada bayi di dalam yang calon perempuan. Nah, setelah nikah tiba-tiba bayi kemudian bayinya anaknya itu sudah siap untuk kawin. Apakah si bapaknya ini punya hak untuk menjadi wali atau bagaimana? Jadi ini anak kejadian hamil. Jadi sebelum nikah hamil, ini perempuan, terus besar wali. Apakah bapaknya itu punya hak wali atau tidak? Kemudian mengikuti pemilu surat kata nikah 11. Tadi kan kebetulan Ustaz mengenai masalah sholat. Dia tidak boleh bernasab kepada bapaknya meskipun itu bapak kandungnya memang. Kalau dites DNA itu bapaknya, tapi tidak boleh laki-laki. Dia kemudian di luar nikah, maka dia bukan bin tapi binti. Bukan bernasab pada bapaknya, jadi bukan ambil fam atau marga bapaknya, dia ambil marga
yang pertama. Nah, ini kemudian yang jarang orang kemudian pakai. Jadi seorang anak itu yang di luar, meskipun bapak kandungnya sudah jelas-jelas bapak kandungnya yang hamili seorang perempuan tadi, maka tidak boleh bernasab kepada bapak. Dia bernasab kepada ibu. Selanjutnya yang kedua, dia tidak mewarisi dari bapaknya, tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Kalau ibunya dia dapat waris, tapi kalau kemudian dari bapaknya ya sebagaimana kemudian bapaknya tidak mendapatkan waris dari anaknya, dia terputus kemudian nasabnya. Yang ketiga, bapaknya itu ya yang meskipun yang sudah terbukti kalau sudah dites DNA dia itu bapak kandungnya, selama kemudian dia bukan dari, maka kemudian dia tidak berhak dia menjadi wali nikah dari anak karena tidak masuk pada nasab, dia tidak boleh kemudian menikahkan anak, dinikahkan kemudian oleh wali hakim. Jadi ini memang untuk urusan zina ini Allah kemudian menyebutkan sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Ulama menyebutkan ya kalau kenapa dalam orang-orang anak-anak yang lahir di luar zina, di luar nikah itu susah betul kemudian aturan fikihnya, ya karena memang untuk mencegah manusia melakukan ini. Jadi secara fikih berat sekali. Bernasab kepada ibu itu luar biasa berat. Hukuman sosialnya luar biasa besar ketika seorang laki-laki itu bernasab kepada ibu, seorang perempuan bernasab kepada ibu. Jadi ini jadi pengingat agar kita kemudian Imam Syafi'i kemudian mengingatkan kepada kita bahwa berzina itu seperti berhutang. Jadi berzina ini seperti berhutang. Barang siapa kemudian mengerjakannya, maka pasti kemudian akan dibayar oleh ibunya, oleh anak-anak perempuannya, atau mungkin kemudian oleh istri. Pasti kemudian akan dibayar oleh kemudian anggota keluarga perempuan. Dan barang siapa berzina sungguh telah mengundang kesialan pada dirinya, bahkan pada tikus yang bersaraf pada rumah. Sampai kemudian besarnya kemudian keburukan. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan dia sedang mengundang kesialan bahkan pada tikus yang bersaraf di rumah. Baik, yang semoga itu jelas tentang bayi atau anak yang lahir di luar nikah. Selanjutnya menjelaskan kemudian kesepakatan. Beliau Al-Ghazali mengatakan bahwa tubuh manusia itu semesta kecil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kami yang langsung saya terlalu besar, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kemudian nikah dengan laki-laki yang hamilnya atau bukan, itu ya membuat terserah saja. Tapi kemudian ketika seorang perempuan hamil, meskipun dia berhijab nikahnya itu laki-laki yang hamil, ini apa yang panahnya tetap mempunyai anak karena dia masuk pada masa iddah. Masa iddah ini mana perempuan haram untuk dinikahi. Kalau perempuan yang dicerai 3 kali itu masuk masa iddah, haram kemudian dinikahi. Nah, kenapa kemudian saya menyebutkan beberapa hukum di Indonesia itu berbeda kemudian dengan pendapat dari pendapat ulama pada umumnya, karena beberapa ulama di Indonesia itu memperbolehkan seorang laki-laki itu menikah dengan perempuan yang sementara hamil, yang tujuannya untuk kemudian menyelamatkan perempuannya dari keburukan yang besar, mau bunuh diri, kemudian malu dan yang lain sebagainya. Akan tetapi pada hukum fikihnya, baik kemudian kalau kita buka kitab fikih manapun, baik kemudian mazhab apapun, maka kaidah haram menikahkan atau haram nikahi perempuan yang hamil itu terdapat di semua kitab fikih. Bukan cuma di mazhab Syafi'i, di semua kemudian mazhab yang lain. Ini yang kemudian perlu kita fikih. Yang saya yakin kemudian kalau kita menghitung anak-anak remaja kita mengetahui konsekuensinya, tidak ada kemudian yang berani kita. Hanya saja kemudian karena ketika ya sudah nanti hamil, bahkan kemudian ini menjadikan modus agar kemudian nikah dihamili dulu para perempuannya.
Kalau karena bapaknya nggak setuju karena boleh hamil kemudian ya sudah orang hamil duluan baru nikah. Padahal itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka ya ini ujiannya dari pegawai syara, orang KUH, ya ketika kemudian mengetahui hukum, hendaklah dia kemudian menegakkan apa yang diketahui. Agar yang memang berat di awal, tapi kalau kemudian ketika orang tahu ya Pak Imam itu kalau Pak KUH itu kalau sudah atau pegawai syara itu tugas itu kalau hamil tidak mau menikahkan, maka dia akan dihitung kemudian untuk mengulanginya lagi. Jadi ini menjadi ya tantangan yang semoga kemudian para pegawai syara tadi yang mendapatkan kemudian ampunan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan salah satu hukum, salah satu fikih dalam agama ini. Jadi fikih nikah ini bukan main-main, karena sekali lagi dia berurusan dengan halal dan haramnya hubungan manusia. Ya kalau kemudian orang riba, dia itu riba ya ketika dia berhutang sampai kemudian selesai hutangnya. Tapi kalau nikah ini kan sampai meninggal, bayangkan kalau kemudian dia bermaksiat sampai meninggal. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi kemudian dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, tidak ada pilihan lain. Dan kemudian laki-laki yang hamilnya itu nikahkan, ini tak mau menikah. Datang ke pegawai syara, kemudian pegawai syara baiklah saya nikahkan, jadi wali hakim dia, atau kemudian ada walinya yang menikahkannya. Bagaimana hukum nikahnya? Batal. Jadi kemudian ketika laki-laki hukum nikahnya batal tadi itu kumpul satu lama, tetap dia zina, meskipun dinikahkan. Jadi dinikahkan atau tidak dinikahkan, tidak dinikahkan dia berzina. Justru ketika dia ketika dinikahkan, dia seakan-akan kemudian sah padahal dia sedang berzina, sedang batal kemudian nikahnya kemudian tidak sesuai dengan syariat. Jadi lebih baik itu tidak dinikahkan. Agar kalau kemudian dia berzina pun dia merasa bersalah dalam maksiatnya. Tapi kalau dinikahkan kumpul satu rumah, dia seakan-akan merasa tidak berzina itu padahal sudah berzina itu karena batal akad. Jadi menikahkan itu lebih berat kemudian tidak menikahkan ya pegawai syara'nya terbebas dari tuntutan. Tapi kalau menikahkan justru kemudian dia terkena kemudian imbas dari tuntutan zinanya. Jadi lebih berbahaya ketika menikahkan karena dia sudah berzina tapi kemudian merasa sudah busuk kawin padahal tidak tahu menikahkan. Karena perempuan hamil masa iddah sampai dia melahirkan. Jadi begitu kemudian melahirkan baru kemudian nikah. Mau nikah dengan siapa saja, monggo silahkan. Jadi perempuan hamil itu begitu kemudian sudah hamil. Jadi begini, perempuan yang ditawar sama seorang istri sah hamil sama istrinya atau sama suaminya, dia mesti tidak boleh mentawar istri perempuan dalam keadaan hamil. Ditawar sama istri, sama suaminya, dicerai sama istrinya. Kan kalau wanita tidak hamil dia pergi 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Begitu 3 kali masa suci, maka sudah keluar masa iddahnya, dia boleh dinikahi sama perempuan yang lain. Kenapa? Untuk menunggu bersih rahimnya. Tapi kalau kemudian perempuan ditawar sama istri sama suaminya dalam keadaan hamil, itu 9 bulan. 9 bulan. Jadi kalau perempuan non hamil ditawar sama suaminya itu cuma 3 bulan, salah satu kurung 3 masa suci. Tapi kalau perempuan yang hamil itu tunggu 9 bulan. Kenapa? Masa iddahnya orang hamil itu 9 bulan. Maka begitu ketika seorang perempuan hamil di luar nikah pun sama, masa iddahnya 9 bulan sampai menunggu suci rahimnya baru kemudian dinikah. Jadi tidak ada solusi lain selain kemudian menunggu sampai selesai masa hamil. Sedangkan angkah tuka wazawaj tuka bimahrim madkurin halal madkurin ya dia mobil pernikahan bimahrim madkurin halal ya sudah selesai. Jadi baik nikah siri atau kemudian nikah siri, jadi tidak mempersyaratkan izin dari istri yang pertama, kedua, atau ketiga. Tapi kalau di Indonesia ada negara dari segi agama juga dia mewajibkan itu. Jadi mungkin ya
pertama. Bahkan kalau kemudian itu nikah di KUA pada istri kedua itu harus ada tanda tangan dan istri pertama. Nah, kalau kemudian itu dilanggar, itu konsekuensinya tidak ada. Nah, jadi mungkin kalau mau nikah keluar negeri dulu lah. Tapi kalau kemudian istrinya ridho, ya insya Allah kemudian baik-baik saja. Jadi itu lagi-lagi perbedaan hasanah hukum di Indonesia dan di luar ya. Tapi kalau kemudian fikihnya tidak mewajibkan atau mengharuskan izin dari istri pertama, kedua, atau ketiga. Baik, yang selanjutnya tentang janin tadi, tentang umur. Balik itu ketika kemudian seseorang itu sudah mencapai ya tadi mimpi basahnya. Jika kemudian dia sudah mimpi basah, maka kemudian dia berhak menjadi wali bagi orang yang diwalikan. Dan ini kemudian tidak berkaitan dengan umur. Kalau balik sudah jelas, tapi kemudian akal tadi bersyarat yang selanjutnya akal itu yang membedakan satu dengan yang lain. Ada kemudian anak yang 15 tahun, tapi sepertinya belum sempurna akalnya, masih belum bisa membedakan baik dan buruk, sholat kemudian yang masih jarang-jarang dan yang lain sebagainya, masih belum nampak kemudian keadilannya, maka dia masih belum memiliki hak untuk menjadi wali. Tapi kalau kemudian sudah meskipun sudah 12 tahun, 13 tahun dia sudah balik dan sudah menunjukkan kemudian kedewasaan,